Tata ibadah kebaktian Minggu Advent kedua di GKP Lutung Resort Ambarita ditayangkan disiarkan langsung oleh Nusantara TV di Minggu 4 Desember 2022 dengan tema menjelang memilih apa yang baik menjelang Hari Kristus dalam tertulis kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sejenak untuk berserah diri kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, warga jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya untuk pengampunan dosa kita.
Marilah kita dengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam yang besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita angkat lagu pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 tambah ayat 4. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau yang kunantikan sepanjang hari. Haleluya. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan langit dan bumi, sumber pengharapan umat-Mu di sepanjang zaman. Dalam hidup kami yang fana ini, tak henti-hentinya kami berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menyeret umat manusia ke dalam kegelapan dan kejahatan. Tidak jarang hati kami ciut menyaksikan berbagai bentuk penindasan, kekerasan dan ketidakadilan yang merajalela di dunia ini. Karena itu, kami mohon agar Roh Kudus-Mu meneguhkan iman dan pengharapan kami untuk tidak menyerah dalam perjuangan menghadapi beribu-ribu wajah dosa dan kejahatan yang berhamba dan menyesarangkan anak-anak manusia. Kiranya terang-Mu yang abadi senantiasa bersinar di hati kami, sementara kami menantikan kedatangan Kristus untuk memulihkan segala-galanya menjadi baru
di dalam langit dan bumi yang baru yang Engkau janjikan bagi umat perjanjian-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita Advent yang kedua ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Marilah kita baca secara responsoria. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya. Amin. Jemaat sudah duduk. Kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 tambah ayat 3. Tuhan menjagamu,
Marilah kita bersaksi mengikirkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1. Dengarlah firman-Ku, umat pilihan-Ku, Ku menyertai-Mu sepanjang hidupmu.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 tambah ayat 3. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas salam Advent kepada kita semua, saudara-saudari yang terkasih. Salam cinta kasih dari kami, GKPI Lotung yang ada di Desa Pardomuan, Pulau Samosir kepada saudara-saudari kami yang turut beribadah dari rumah kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita oleh persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki Minggu Advent minggu ini, dan firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 1. Kita mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu.
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Advent kedua ini kita disapa oleh Paulus melalui suratnya kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus yang adalah seorang rasul Yesus Kristus. Paulus menunjukkan suratnya ini kepada gereja atau jemaat yang ada di Filipi, yaitu gereja yang dirintisnya hasil pekabaran Injilnya. Tetapi ironisnya, saudara-saudariku, Paulus menulis surat ini di dalam penjara. Ya, dari dalam penjara. Dia dipenjara oleh pemerintah Romawi karena kengototannya, kegigihannya, dan kesetiaannya memberitakan Injil Kristus ke sana kemari ke berbagai pelosok meskipun dihadang oleh berbagai pihak, tetapi Paulus tidak takut. Jika demikian, kita bisa bertanya, berarti dari mana Paulus tahu kabar dan apa yang terjadi di gereja Filipi? Ternyata saudara-saudariku, dari seorang yang bernama Epafroditus. Dia juga seorang rekan sekerja Paulus untuk memberitakan Injil yang dipercayakan untuk melayani gereja yang ada di Filipi. Kita bisa sama-sama melihat tertulis di Filipi 2 ayat 25. Saudara-saudari yang terkasih, tetapi meskipun di dalam penjara, Paulus tetap bisa mengucap syukur kepada Allah dan berdoa dengan sukacita kepadanya. Memang ada alasan yang spesifik yang melatar belakangi dia mengucap syukur. Tetapi itu bukan karena alasan itu. Karena memang Paulus orangnya tetap bersukacita meskipun di dalam bahaya, termasuk meskipun dia sekarang sedang berada di dalam penjara. Apa yang mau dijelaskan adalah situasi yang sulit dan pahit ini tidak bisa membelenggu pengikut Kristus yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Raga ini, badan ini bisa dipenjara, tetapi pengikut Kristus tidak bisa dipenjara. Karena pengikut Kristus sudah dipimpin Tuhan oleh Roh Kudus-Nya, sehingga dia meskipun raga dipenjara, jiwanya tidak akan pernah dipenjara. Inilah yang Petrus selalu kobarkan. Marilah bersukacita senantiasa. Demikian kita bisa lihat di Filipi 4 ayat 4, Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Dan ada satu hal lagi Bapak Ibu yang perlu kita saksikan dari pengalaman Paulus yang dipenjara. Apakah itu?
sebagaimana yang ditulisnya di 2 Timotius 2 ayat 9, yaitu bahwa tubuh ini bisa dibelenggu, badan ini bisa dipenjara, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah bisa dipenjara atau dibelenggu. Firman Tuhan atau Injil Kristus akan bekerja dan berkarya seturut yang mengutusnya, dan sering sekali bekerja tidak bisa dimengerti oleh siapapun manusia. Itu semua bisa terjadi adalah karena kuasa dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana disebutkan tadi bahwa Paulus sebenarnya memiliki alasan yang spesifik sehingga dia tetap bisa bersukacita, yaitu karena Paulus mengingat jemaat Filipi. Tepatnya Paulus mengingat persekutuan jemaat Filipi yang senantiasa hidup dalam berita Injil. Adapun hal yang sangat membanggakan bagi Paulus, karena dia adalah orang yang merintis mempelopori berdirinya gereja Filipi. Tetapi perlu ditegaskan saudara-saudariku, Paulus tidak sedang berbicara tentang pribadinya. Paulus tidak sedang berbicara tentang kehebatannya, prestasinya, karena bisa mempelopori berdirinya gereja Filipi, tidak. Tetapi Paulus fokus berbicara tentang warga jemaat Filipi. Warga jemaat Filipi yang tetap kokoh, tidak kendor, tidak lemah, meskipun Paulus jauh dari mereka secara fisik, karena Paulus pada saat itu sedang berada di penjara. Mengapa warga jemaat Filipi bisa tetap bertahan hidup di dalam Injil Kristus? Saudara-saudariku, kita bisa menganalisa. Tetapi kita bisa menjawab dengan tegas bahwa semata-mata bukan karena kemampuan dan ketekunan warga jemaat Filipi untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Injil Kristus, bukan. Tetapi semua itu adalah karena Yesus Kristus. Paulus meyakini bahwa Yesus Kristuslah yang sudah memulai dan memelihara, membangun iman warga jemaat Filipi. Maka Tuhan Yesus sendirilah yang akan meneruskannya. Tuhan Yesus sendirilah yang akan menyertai iman warga jemaat Filipi. Bahkan Paulus mengatakan tidak tanggung-tanggung. Sebagaimana bisa kita baca di ayat 6 dan 10 nas khotbah kita, Yesus Kristus sendiri yang akan memelihara gereja Filipi bahkan sampai menjelang hari Kristus Yesus. Kita bisa bertanya, saudara-saudariku, kita bisa bertanya, apakah ada suatu hal yang bisa dibuktikan Paulus sehingga dia yakin bahwa gereja Filipi tetap hidup di dalam Injil Kristus? Ternyata ada, Bapak Ibu. Dan konkret bisa kita lihat. Di mana bisa kita lihat itu? Bisa kita baca Filipi 4 ayat 14. Filipi 4 ayat 14 bahwa warga jemaat Filipi ikut ambil bagian dalam kesusahan Paulus yang sedang mendekam di dalam penjara. Filipi 4 ayat 14. Dan tidak hanya itu, di Filipi 4 ayat 16 pun bisa kita lihat bahwa saat Paulus memberitakan Injil ke kota Tesalonika, sekali dua kali warga jemaat Filipi pergi menolong Paulus. Dan ini sudah jelas kita lihat. Dan Paulus membahasakan perbuatan kasih warga jemaat Filipi ini dengan sebagai buah dari iman. Apakah buah dari iman warga jemaat Filipi? Yaitu kasih yang melimpah. Itu mengapa Bapak Ibu Paulus menyinggung seperti di ayat 7 nas khotbah kita, bahwa gereja Filipi mau ikut ambil bagian dalam suka duka Paulus yang sedang memberitakan Injil meskipun mereka dipisahkan oleh jarak. Itulah kemudian mengapa Bapak Ibu ketika Paulus sedang menulis kitab Filipi ini, Paulus begitu emosional karena Paulus begitu rindu kepada warga jemaat Filipi. Karena memang hubungan mereka sudah diikat dalam kasih Kristus. Buahnya pun sudah nyata. Itu mengapa sering dikatakan hubungan Paulus dengan warga jemaat Filipi ini adalah hubungan yang penuh dengan kemesraan. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang patut kita renungkan sehubungan dengan pengalaman bergereja Paulus dengan warga jemaat Filipi. Apa itu Bapak Ibu? Ini dia.
meskipun Paulus tidak bersama-sama lagi dengan warga jemaat Filipi secara fisik, tetapi warga jemaat Filipi bisa tetap bertahan hidup di dalam Injil Kristus yang tampak jelas melalui perbuatan kasih mereka kepada Paulus dan kepada semua orang. Jadi yang mau ditekankan sehubungan dengan hal tersebut, yang bisa kita ambil sebagai perenungan kita adalah ini, Bapak Ibu. Baiklah gereja sebagai tubuh Kristus hendaklah senantiasa hidup dalam Injil Kristus. Dari zaman ke zaman, meskipun tidak dipengaruhi siapapun pemimpinnya. Pemimpin yang saya maksud adalah pendeta atau pengurus gereja setempat yang akan berganti karena sudah waktunya. Akan berganti karena sudah waktunya. Di sini saya bukan mau merelatifkan peran fungsi pemimpin gereja di satu-satu gereja, bukan. Tetapi yang ingin kita mau, yang mau kita ingin adalah biarlah gereja bertumbuh berkarya oleh karena Kristus. Biarlah gereja tidak terlalu bergantung kepada sosok pemimpin manusianya. Tetapi biarlah gereja selalu bergantung kepada kepala gerejanya. Siapakah kepala gereja itu? Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Karena kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena sudah banyak terjadi. Sudah banyak terjadi. Jika gereja terlalu bergantung kepada pemimpin gereja, misalnya kita katakanlah pemimpin gereja X. Maka ketika pemimpin gereja X ini berganti, maka fenomena yang sering terjadi adalah warga jemaat akan memakai ukuran standar dari pemimpin gereja X ini untuk menilai pemimpin gereja yang baru yang menggantikan pemimpin gereja X tersebut. Ini kan bahaya. Dan jika ini terjadi, maka inilah yang mengakibatkan sering terjadi konflik di tengah-tengah gereja. Kalau suatu gereja terlalu bergantung sepenuhnya kepada pemimpin gerejanya. Itu mengapa Bapak Ibu, marilah kita kembali melihat hakikat gereja, di mana pemimpinnya adalah kepala gereja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita harus sama-sama memahami Bapak Ibu, semua kita orang Kristen, pengikut Kristus, sumber kebenaran gereja adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika ada pun pemimpin gereja, pengurus gereja di satu-satu gereja, biarlah perannya, fungsinya untuk memastikan bahwa kebenaran Kristus, kehendak Yesus berotoritas terjadi dalam kehidupan bergereja. Jika sudah terjadi demikian, saudara-saudariku yang terkasih, yakinlah kita akan bisa seperti warga jemaat Filipi. Seperti apa itu? Bertumbuh dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berlipat ganda dalam kasih. Terlepas dari siapapun itu pemimpinnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa lihat nas khotbah kita memasuki ayat yang ke-9. Setelah Paulus mengucap syukur, Paulus pun berdoa. Apakah doa Paulus Bapak Ibu? Agar kasihnya gereja Filipi semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kita telah menyaksikan bersama-sama bahwa Paulus sudah merasakan betapa kasihnya gereja Filipi kepadanya. Tetapi Paulus menyadari, meskipun demikian, Paulus tetap berdoa biar gereja Filipi semakin berlimpah kasih, tetapi dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada setidaknya 3 hal yang mau ditekankan Paulus dari doanya kepada Tuhan tentang warga jemaat Filipi. Apakah itu? Yang pertama, saudara-saudariku, Paulus hendak mengingatkan gereja Filipi. Dan termasuk juga mengingatkan gereja-gereja di seluruh dunia, di segala abad dan tempat. Supaya gereja, perbuatan kasih gereja harus menyadari, jikapun gereja berbuat kasih, itu bukan semata-mata didorong oleh pikiran dan kekuatannya sendiri. Tidak. Tetapi gereja berbuat kasih adalah karena Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudusnya
Itulah yang mendorong gereja, warga jemaat Tuhan untuk berbuat kasih kepada semua orang. Karena memang gereja tidak bisa berbuat kasih, mengasihi dari dirinya sendiri, tidak bisa. Gereja bisa mengasihi karena Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengasihi gereja melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, untuk melepaskan kita dari kematian dan menghantar kita kepada hidup yang baru dan hidup yang kekal. Itu mengapa Bapak Ibu, ketika warga jemaat gereja bisa berbuat kasih, itu adalah karena Tuhan yang baik. Dan ini perlu kita camkan bersama-sama saudara-saudariku. Ketika gereja, warga jemaat Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus berbuat kasih kepada sesamanya, jangan sampai kitanya semakin besar sementara Tuhan semakin kecil. Tetapi yang harus terjadi ketika kita berbuat kasih adalah biarkan kita semakin kecil tapi Tuhan semakin besar, agung dan mulia. Yang kedua, saudara-saudari, Paulus hendak berpesan kepada gereja Filipi dan juga berpesan kepada gereja-gereja di seluruh dunia di segala abad dan tempat. Apakah pesannya? Biar gereja senantiasa terus bergumul. Terus bergumul meminta petunjuk kepada Tuhan dalam hal apa? Dalam hal agar perbuatan kasih gereja, agar gereja berdiakonia tepat sasaran. Kita bisa ditolong Bapak Ibu, kita bisa ditolong oleh Yakobus, seorang rasul Kristus Yesus yang kita kenal memperkenalkan ungkapan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa melihat di Yakobus pasal 1 ayat 27. Yakobus mengatakan ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Sesungguhnya Bapak Ibu, sebisa mungkin siapapun bisa kita tolong. Kan itu ya, bisa kita bantu. Terutama ibu-ibu janda dan juga yatim piatu. Tetapi kita bisa mencermati Bapak Ibu. Kita bisa sama-sama menyaksikan kita ini sekarang di konteks kehidupan kita. Sudah banyak sekarang, tidak sedikit lagi. Tidak sedikit lagi. Banyak ibu-ibu janda, banyak yatim piatu yang bahkan bisa menolong, bisa membantu, bisa berbuat kasih kepada orang-orang seperti mereka. Membantu orang-orang yang berkekurangan. Apa yang mau dikatakan adalah poin pentingnya dalam bahasa menolong dalam kesusahan mereka. Bapak Ibu, banyak yang mau kita tolong di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak hanya ibu-ibu janda, tidak hanya yang yatim piatu. Apa saja, banyak fakir miskin dan anak terlantar. Kalau kita ke kota, banyak peminta-minta di lampu merah. Dan bahkan bisa kita berpikir banyak yang kita bantu sampai kepada orang-orang yang direhabilitasi karena kecanduan narkoba, di penjara, di lembaga pemasyarakatan sana, dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi kita perlu dalam itu, mengapa tadi Paulus mengatakan dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Didorong oleh pengetahuan dan pengertian yang benar dalam Kristus, kita bisa memilih dan memilah siapa yang patut kita tolong dan bantu. Artinya supaya apa? Agar pertolongan kita, agar perbuatan kasih kita itu tepat sasaran dalam kesusahan yang kita tolong. Sehingga perbuatan kasih kita itu bisa dirasakan dengan tepat pada waktunya pertolongan kita kepada orang-orang yang patut menerima pertolongan dan bantuan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga adalah Paulus hendak menegaskan agar warga jemaat Tuhan, semua kita, agar aktivitas kehidupan bergereja kita, aktivitas kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, supaya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau meminjam bahasa Yakobus, tidak bercacat di hadapan Tuhan itu sama artinya dengan menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia ini. Agar tidak dicemarkan oleh dunia ini. Menjaga diri yang dimaksud bisa kita pahami secara pasif dan aktif. Menjaga diri secara pasif, bagaimana maksudnya? Kita mempertahankan diri dari ancaman, gangguan, dan rayuan gombal dunia ini. Kan begitu ya? Pakai apa kita mempertahankan diri? Tidak ada yang lain selain memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sebagaimana tertulis di Efesus 6 ayat 17.
Memahami menjaga diri secara aktif yang kedua itu tadi. Apa itu Bapak Ibu? Karena aktif maka menjaga diri adalah bergerak. Orang Kristen bergerak menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Menjadi garam dan terang bagi dunia ini bagaimana caranya? Yaitu biarlah kiranya pemikiran kita atau gagasan kita, perkataan kita atau narasi kita, perbuatan kita atau perilaku kita hendaklah menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi teladan, sitiruon. Dan biarlah kiranya di mana orang Kristen berada, di mana pengikut Kristus berada, di sana ada kedamaian. Di sana ada keadilan. Di sana ada kesejahteraan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Di situ baru kita menampilkan wajah-wajah Kristenan kita yang memunculkan wajah-wajah Kristus yang menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, umat Tuhan, kita telah memasuki Minggu Advent. Dan kali ini kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan kita di Minggu Advent kedua. Tema minggu kita minggu ini adalah memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Kiranya tema minggu ini menolong kita untuk semakin memaknai Minggu Advent. Bapak Ibu, kita pasti sudah mengetahui Advent sebagaimana definisinya berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan, haroro. Dalam arti yang lebih luas, Advent berarti penantian akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Berdasarkan liturgi gerejawi, Bapak Ibu, kita bisa memahami Advent dalam dua hal. Yang pertama, memaknai Advent berarti menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia dalam bentuk peringatan hari lahir Kristus yang kita rayakan di pesta Natal. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, ketika mau menyambut Natal, maka warga jemaat Tuhan akan memakaikan gedung gerejanya dengan pohon Natal, dengan aksesoris dan pernak-pernik Natal, dan bahkan gerejanya akan terus dibersihkan di dalam dan di luar gereja. Itu hal yang terus kita lakukan dan itu dibutuhkan. Karena itu sebagai tanda sukacita kita menyambut Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, Sang Juru Selamat kita. Tapi hal yang kedua Bapak Ibu, makna dari Advent, dan ini yang paling penting untuk kita renungkan, bahwa Advent adalah menyambut kedatangan Yesus kembali ke dunia. Kan itu pengakuan iman rasuli kita, bahwa dia akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Saudara-saudariku, itulah yang kita sebut sebagai, yang disebut dengan tema kita, Hari Kristus. Ketika Yesus datang kembali ke dunia, disebut itu sebagai Hari Kristus. Meskipun memang siapapun manusia di dunia ini tidak tahu itu kapan Hari Kristus. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Yesus sendiri pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut Hari Kristus itu? Mari kita sama-sama menjawab. Yang paling penting kita persiapkan adalah hati kita. Hati kita. Kalau kita hubungkan dengan tema minggu kita adalah hati kita persiapkan untuk memilih apa yang baik. Lebih tegas lagi, hati kita persiapkan untuk melakukan apa yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang baik menurut kita? Menurut iman kita, apa yang baik itu haruslah seturut dengan kehendak Tuhan. Jika tidak seturut dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak baik. Tetapi iman kita mengatakan adalah yang baik, segala sesuatu yang baik adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka di sana kita sudah melakukan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini perlu kita cermati, kita hidupi.
ketika kita melakukan kehendak Tuhan itu bukan perintah. Itu bukan perintah. Melakukan kehendak Tuhan bukan perintah. Yang saya maksud adalah begini. Melakukan kehendak Tuhan biarlah datang dari hati kita sendiri. Datang dari kesadaran kita sendiri. Begitu. Mengapa demikian? Karena kita sudah selalu merenungkan. Kita bisa mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Apakah bukti konkret anugerah Allah yang sudah kita terima? Yesus Kristus. Yang mati dan yang bangkit untuk menebus dosa, melepaskan kita dari kematian, bahkan menghantar kita kepada kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu ketika kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, itu berangkat dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tanpa diperintah pun seharusnya kita harus selalu melakukan apa yang baik. Karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita ditanya, apakah kehendak Tuhan itu amang? Apakah kehendak Tuhan itu inang? Oh, banyak di sini Bapak Ibu ya. Ini. Semua tertulis di sini. Apa kehendak Tuhan? Tapi ada intisarinya. Sebagaimana jeruk, buah jeruk kalau kita peraskan ada Bapak Ibu intinya, ada sarinya. Itulah yang kita minum. Demikian juga Alkitab kita ini berisi kehendak Tuhan, tapi mempunyai intisari. Apakah intisarinya? Bisa kita lihat di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Firman Tuhan yang sudah sering berulang kali kita dengar bahkan. Apa itu? Ada dua. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua inti inilah kita hidup. Saudara-saudariku, sesama orang Kristen, umat beriman, mari kita semakin melibatkan diri dalam yang dikehendaki Yesus ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Demikianlah kita, Bapak Ibu. Demikianlah kita memilih apa yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya dipilih, tapi harus melakukannya. Terutama Bapak Ibu, marilah kita memaknai Advent ini. Menjelang hari Kristus, Yesus sering berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga maksudnya sikap hidup kita senantiasa terjaga agar senantiasa dalam kehendak Kristus. Berjaga-jagalah. Molo di hata-bata di dok, tok tong dungo, tok tong hobas. Baik secara aktif dan pasif, mari kita senantiasa berjaga-jaga dalam menantikan hari Kristus yang akan datang, yang kita tidak tahu kapan. Tetapi yang paling dekat adalah sampai akhir hidup kita. Baiklah kita senantiasa berjaga-jaga, hobas, dungo, melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa Tuhan kami, yang kembali menguatkan, meneguhkan iman kami Tuhan, pengharapan kami, dan semakin mendorong kami untuk lebih lagi berbuat kasih dalam pengetahuan dan pengertian yang benar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Ya Bapa, hanya Engkaulah yang bisa menolong kami Tuhan melalui Roh-Mu, agar apa yang telah Engkau beritakan kepada kami, tidak hanya kami dengar, tetapi haruslah sampai kepada sikap dan tindakan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Jikapun kami Tuhan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu, apa yang baik itu, semuanya berangkat dari ungkapan syukur kami yang sudah baik kepada kami, yang memberikan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati dan yang bangkit untuk menyelamatkan hidup kami, menghapus dosa kami, mengangkat kami dari kematian, menghantar kami kepada hidup yang baru dan hidup yang kekal. Terpuji namamu Bapa. Inilah kami semuanya, biarlah kami Bapa senantiasa melibatkan diri kami untuk melakukan yang seturut dan kehendak-Mu saja. Yakinkan kami Tuhan, jika kami terlebih dahulu mencari kerajaan-Mu, kehendak-Mu, melakukannya, maka apapun yang kami minta dalam nama-Mu,
Engkau senantiasa akan mengabulkannya. Tetapi di atas semuanya, biarlah seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Karena kami tahu apa yang terbaik dalam hidup kami, Engkau akan mengaturkannya. Engkau lebih tahu daripada kami, karena Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan pemilik hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan segala dosa pelanggaran kami. Kami sembah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menghantar kita menyerahkan persembahan kita didasarkan pada Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, horas bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudari seiman dalam Kristus Yesus. Kami, Gereja GKP Lotung,
menyampaikan salam Advent kepada kita semua, menyambut pesta Natal kita, memperingati lahirnya Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Kami dari pengurus GKP Jemaat Luntung melakukan keperibadatan 1 kali 1 minggu. Nah, masuknya mulai jam 10 WIB, keluar sampai jam 11 lebih. Berdirinya GKP Jemaat Luntung Desa Pardomuan Resort Ambarita tanggal 15 bulan 1 1965. Itu diresmikan tanggal 31 bulan 1 tahun 1965 dengan kegigihan atau ketabahan nenek moyang atau bapak kami dulu. Cepat diurusnya ke kantor sinode. Dulu kantor pusat namanya, sekarang kantor sinode. Jadi pengurus GKP kantor sinode atau kantor pusat dulu terus menerimanya bahwa GKP Jemaat Luntung Desa Pardomuan Resort Ambarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ini terus diresmikan jadi sah GKP Resort Ambarita. Jadi sampai dini hari gedungnya mulai tahun 1965 sudah 2022 ya Pak ya. Jadi berencanalah ya pengurus atau BPHJ Jemaat Gereja GKP Luntung ini Desa Pardomuan Resort Ambarita kepada jemaatnya, nah dan kepada penetua-penetuanya atau BPHJ-nya rencana mau merealisasi gereja ini, tapi adalah kedukungan dari Bapak yang punya tanah, Bapak B. Situmorang atau Opu Obri, ngasih tahu sama kami pengurus gereja, udahlah karena kita gereja lama sering kalau turun hujan sering banjir, udahlah kita bangunlah gedung yang baru. Itulah yang sebelah kiri gereja ini Pak, pengurus Nusantara TV. Jadi di tahun 1911 berencana tahun 1918 peletakan batu pertama itu Pak. Nah, sudah peletakan batu pertama dan mendirikan betonnya, tiang semua. 2022 ini yang bulan yang lewat mengatapnya lah. Gitulah keadaannya gereja kami GKP Jemaat Luntung Desa Pardomuan kepada Bapak pengurus Nusantara TV. Pertama sekali yang kami tahu di sini Porangirna itu Marga Situmorang. Yang kedua Marga Situmorang lagi baru Marga Sinaga. Udah Marga Sinaga Porangirna lagi Marga Situmorang. Udah dari Marga Situmorang Porangirna atau guru jemaatnya ke kami juga. Penatua P Situmorang atau Pak Tono. Udah itu periodenya lagi itulah kepada Bapak Penatua M Sinaga. Pendeta-pendeta yang saya tahu di sini ya, udah saya jadi pengurus gereja GKP Jemaat Luntung ini Desa Pardomuan ini Resort Ambarita mulai tahun 1993 adalah Pendeta Ibu Kartini berjalan dengan lancar. Bapak Pendeta JP Silitonga berjalan dengan lancar. Bapak Pendeta Sinaga dulu itu 1 tahun lebih. Udah dari Sinaga ke Pendeta Haslan Siregar 1 periode. Udah dari Bapak Pendeta Haslan Siregar baru ke Bapak Pendeta Jimmy Paulus Silitonga, sekarang udah disantar. Udah dari Bapak Pendeta Jimmy Paulus baru ke Bapak Pendeta Henry Naibaho, sekarang udah Sidik Kalang 2. Udah dari Bapak Pendeta Henry Naibaho barulah Bapak Pendeta Bayu Siahan. Itulah pengurusnya sampai sekarang Pak. Inilah program kami kesepakatan Jemaat GKP Luntung sama pengurusnya BPHJ-nya, dan sesuai izin dari Bapak F Situmorang tadi atau Op Obri, sudahlah kami sepakat semua jemaatnya membangun gereja itu situ untuk menghadap ke jalan. Karena udah Bapak lihat pengurus TV Nusantara atau Nusantara TV ini kan gedung yang lama ini terlampau dekat ke jalan lintas. Jadi kami tersepakat mengizinkan atau meminta permintaan Bapak Obri
Puabri itu untuk menghadap ke jalan lintas, Pak. Khususnya kepada kita semua lah umat Kristiani, walaupun di luar non Kristiani, kalau bisa ya anak perantau ya kasihanlah, dipandanglah, bisa nanti ditanya pengurus Nusantara TV bagaimana udah benar-benar datang ke sini. Itulah permohonan saya kepada pengurus Nusantara TV dan perantau-perantau orang Batak yang ada di daerah manapun dia berada, yang di Tuhan berkati. Terima kasih.